kunci kita berhasil sebagai leader, even di level supervisor sekalipun juga adalah kemampuan untuk mengerti yang namanya, ya. Jadi kunci seorang leader itu harus menguasai behavior. Berapa persen sih kita pada akhirnya ketika menjadi seorang leader ngurusin orang dengan urusan pekerjaan, coba. Dulu waktu jadi staff gimana? Waktu level kerja pokoknya ya, nggak peduli sama orang, hanya tunggu instruksi, saya kerjakan, selesai. Tapi begitu saya punya posisi sebagai leader, apa yang terjadi? Ini tim saya dikasih makan apa nih ya? Tim saya udah ngerjain apa ya? Selalu kerjaan dia terganggu oleh hal-hal seperti itu, betul nggak? Ya, kalau kita punya bawahan atau tim yang nggak ada masalah, ditambah lagi punya tim yang punya masalah, apa yang terjadi? Menjadi supervisor, jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, Pak, tapi memikirkan teman-teman yang ada di bawah kita, Pak. Yeah. Kemudian kita juga harus mengatur pekerjaan, kemudian memonitoring pekerjaan itu sendiri, sampai memastikan pekerjaan itu selesai sampai serah terima, Pak, terhadap user. Betul. Mungkin itu sih, Pak. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau dulu kita punya target pribadi ya, target saya. Ya sudah, saya bisa handle sendiri, semakin saya rajin, target selesai, is okay. Tapi begitu punya tim gimana? Punya bawahan? Kita jadi punya target yang lebih besar, Pak. Jadi tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi kita juga mementingkan kepentingan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Oke. Yaitu dengan goals yang sama. Misalkan contohnya saya itu di maintenance ya, kita goalsnya itu menjaga dan merawat peralatan untuk menunjang proses produksi yang baik, Pak. Jadi kalau dulu kita hanya bicara tas tugas kita, kalau sekarang ada plus ngurusin human. Nah, pertanyaan saya, berapa persen kita ngurus ini, berapa persen ngurus ini? Dengan semua problematik bawahan kita. Oke, artinya dinamis ya, bisa berubah-ubah seperti ini ya, bergeser-geser gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kalau lihat ini, saya setuju tadi ya, tidak ada yang ajak gitu ya, tergantung kondisi nih. Ya, mungkin kalau saya punya bawahan yang nggak ada masalah, settle, barangkali bisa 70-30, betul ya. Tapi begitu kita punya bawahan yang mungkin X dari atasan yang dulu, barangkali ya, angel ya, susah terkendali ya, kan kadang gitu ya. Kita jadi supervisor baru gitu ya. Pak, Anda jadi supervisor ya. Nih timnya sudah ada dari sononya gitu ya, dari dulunya udah ada. Begitu kita dapat, ya kayak begini. Nah, mulailah tingkat kesulitannya bisa muncul tuh. Ya, jadi memang kadang-kadang hal-hal seperti ini akan terjadi, tapi suka nggak suka kita harus hadapi. Ya, makanya kenapa dari kemarin teman-teman diajar banyak tentang behavior dulu nih. Karena hampir sebagian besar yang kita hadapi nanti, suksesnya kita sebagai supervisor di unit kerja kita, salah satu tergantung siapa? Tim kita. Kalau tim kita susah diatur, udah setengah mati deh. Ya, nah itu belajar banyak ya tentang itu ya. Nah, kalau kemarin kita juga belajar tentang behavior ya, MBTI. Ya, jadi MBTI, kalau MBTI mungkin agak jarang digunakan di assessment di BUMN. Ya, biasanya DESC dan lain sebagainya. Tapi ini ilmu yang sengaja kita berikan kepada teman-teman untuk minimal tahu, oh saya profilingnya seperti apa. Nah, berikut ini saya akan ajarkan juga tools yang kedua. Nah, kalau ini tools yang banyak digunakan, jadi tools yang real. Tools yang asli untuk menggambarkan apakah kalau nanti teman-teman ikut assessment ya, ini cocok nggak ya? Ini bisa lolos nggak ya? Gitu ya. Jadi sengaja saya berikan hal seperti ini supaya teman-teman pada suatu hari, ya seandainya tiba-tiba ada assessment rekrut untuk posisi lebih tinggi, kita minimal udah siap. Oh, kita diukur apa aja sih sebenarnya, gitu kan ya. Nah, yang ini adalah tes yang namanya EQ, Adversity Quotient, ya. Nah, kalau kita kan macam-macam ya. Mungkin teman-teman dengar nggak istilah IQ? Apa itu IQ? IQ loh, I. Intelligence Quotient. Quotient itu ukuran, ya. Ukuran. Ada lagi yang namanya EQ, Emotional Quotient, ya. Ada lagi namanya SQ,
Spiritual quotient, udah ada sekarang. Ada lagi yang namanya EQ, gitu ya. Jadi masing-masing ini untuk mengukur apakah orang itu punya potensi nggak, gitu ya. Nah, EQ yang kita pelajari nanti itu kalau udah diteskan kemarin ya, kan kita lihat nanti levelnya apa. Jadi dalam konsep kalau IQ ini kan lebih ke intelijen ya, jadi kemampuan seorang ngelola data, berpikir dan lain sebagainya. Kalau EQ ini bicara tentang emosional, emosi, kontrol emosi. Kenapa coba ini penting? Ya mungkin ada satu case juga ya, Pak, saya kalau punya atasan yang apa kemarin itu? Arogan. Karena apa? Karena EQ-nya rendah. Emotional quotient-nya, kontrol emosinya. Gitu loh. Jadi semakin tinggi level pimpinan, sebenarnya kemampuan EQ-nya harus semakin tinggi. Karena bayangin nggak? Kalau saya orang yang mudah panik, lalu saya jadi seorang leader, apa yang terjadi? Panikan terus, gitu ya. Buat bawahan juga stres. Ya, nanti kena semprot, salah apa sih gua nih? Karena beliau panikan melulu, gitu kan. Nah, akhirnya ini perlu jadi satu acuan juga untuk mengukur. Kalau IQ naik terus atau suatu titik bisa turun. Ya, kemampuan IQ itu naik tapi dia nggak bisa jumping gitu nggak ya. Karena hampir sebagian besar IQ itu dipengaruhi oleh faktor genetik dari sononya, gitu ya. Tapi saya yakin semua yang udah lolos di sini nggak ada IQ-nya jeblok, nggak ada ya, karena di tes dulu kan, dievaluasi dulu, punya standar IQ yang harus masuk gitu kan ya. Tapi IQ ini kalau dalam satu titik tidak dilatih dengan baik, cara berpikir, pola berpikir, apa yang terjadi? Stuck, gitu ya. Rio City